gitu film terus didelok wis komplit lah kaya zaman Mbah Wali ora ketok wis kaya apa antarané pusupo sing urung kenal karo agama Islam kena apa disebut sunan itu penghormatan teori. Kadang yang enggak ya disebut Ki Ageng penghormatan. Nah sekarang yang berlaku kalau melihat di layar TV di media kan saling menjatuhkan. Padahal syahadatnya, sholatnya, Qurannya, lah ini jadi yang perlu diperbaiki bukan anaknya, tapi bapaknya. Nah jadi para pemimpin Islam ini, nah insya Allah kalau satu masjid dari khotib, imam dan pengurus itu gelap, mudah, silaturahim, terbuka, waqfid janahaka limanin tabaga minal mu'minin, menjaga diri dari pengikut bukan terus bangga diri, tapi menjaga diri. Tapi mayoritas kalau sudah di atas bangga diri apa menjaga diri. Nah karena ini loh penyakitnya. Jadi wajar akhirnya anak muda mencari yang termudah. Maka filsafat Hamka dulu ketika saya bertemu, muda itu artinya mudah. Jadi kalau dapat kepada yang muda itu jangan yang susah-susah, yang mudah-mudah saja. Sekalipun sedikit banyak itu haram seperti syair, pantun, tapi buatkan pantun-pantun. Jadi yang berlaku, sekalipun Hamka ini dalam zahir yang dikenal orang Muhammadiyah, beliau seorang sufi ahli thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Maka dia banyak syair-syairnya, pantun-pantunnya. Jadi pantun muda-mudi khususnya di Sumatera ini berlaku. Itu sangat penting. Tapi tetap dalam teori Islam. Nah jadi hal ini bukan suatu yang mudah. Dan sekarang mungkin sama-sama masih belum bisa menyatu. Nah jadi yang tua dulu insya Allah. Ya tidak usah seluruh Indonesia lah. Mungkin di sekitar situ ya, dalam satu majelis ini imamnya, khatibnya sampai pengurusnya klub itu aja sama, itu insya Allah akan mempermudah menanggulangi itu. Tapi itu tadi namanya menanggulangi anak muda ini harus dengan jalan yang mudah segampang-gampang, jangan yang sulit-sulit. Nah jadi antar ucapan salam ini sudah hampir punah, dan bahkan memang ada ya satu ijtihad dalam buku-buku mungkin lewat dorong Nasrani tidak perlu tabrak lisan itu ada ustaz yang menerangkan seperti itu. Dan jadi gimana? Dan kita hidup di negeri seperti ini, apalagi waktu saya umroh dengan Abdurrahman Habsyi itu membahas tentang prinsip. Ya yang penting ya dikurangilah kekerasan itu kalau memang menghendaki rakyat Indonesia itu supaya baik jadi muslim semua. Kalau selalu anarkis itu kan yang lainnya berpikir lain toh. Ini toh Islam kan gitu. Nah jadi dari hal yang seperti ini ya dari bapak-bapak juga masih belum menerima dan belum menghayati seperti apa Islam itu gitu loh. Jadi masih sepihak-sepihak. Jadi keanarkisannya mungkin ada ketegasan, ada kata amar ma'ruf nahi mungkar mungkin di situ. Jika mau jadi orang yang baik keluarlah. Maka dari hal seperti ini bukan suatu yang mudah kalau untuk mungkin mengimbangi dari budaya tradisi yang berlaku di sisi lain. Kemudian ada yang perlu diingat, janji-janji para pendeta Brahmana dan danyang-danyang Jawa itu dulu seperti Majapahit, Pajajaran ini sudah sampai janjinya setelah tahun
2000. Dari 20 tahun sebelum 2000 dan 20 tahun sesudah 2000 itu memang kemenangan mereka. Nah jadi kita ya harus sabar, menang. Jadi bukan kok diam nggak bergerak, kita mendiamkan langkah-langkah mereka. Kalau kita terlalu keras malah dimusuhi nanti, malah dimusuhi. Nah jadi apapun langkah dari dilakukan oleh semua pihak, kalau nggak cocok ya sudah, kita berdoa. Maka di sini saya programkan, yuk kita mohon hidayah, kunutlah setiap sholat, baik itu fardu dan itu sunnah. Nah sekarang ada orang kunut paling sebagian berkata ini bid'ah ini. Duh, Rasul itu melakukan sekali, coba kita menunjuk. Sedih-sedih wong kena diomong Rasulullah ndak bener. Ya, coba bakil kan mau menang. Kene bolak-balik. Konsentrasi. Ya malah konsentrasi wae Sayyidina Muhammad sallallahu. Kalau konsentrasi itu enggak nyaut. Nah maka kembali dalam kehidupan sehari-hari ini, ya insya Allah dari langkah-langkah yang harus dilakukan, Islam seperti apa, budaya sekarang seperti apa. Pada Maulana Malik Ibrahim dulu pernah dipesan oleh gurunya, kamu hidup di negeri atau di daerah Pulau Dewa ini harus hati-hati, kenalkan tauhid dulu. Nah sekarang di samping salam, karena banyak orang tidak takut dosa, banyak orang yang pintar mungkin, tapi sangat susah mencari yang benar ini di zaman ini. Ini usianya 40 tahun dari tahun 82. Ya itu kalau saya jadi paranormal seperti itu. Jadi masih minimal kita harus sabar 8 tahun. Ya insya Allah itu punya putaran lagi, melangkah memperbaiki. Tapi kalau sekarang memperbaiki paling dimusuhi. Untung-untungan kalau kita nggak dimusuhi itu masih betul-betul. Nah jadi punya langkah-langkah dari berbagai hal sesuai dengan ahli dan bidang masing-masing, dan semua menunggu waktu. Nah, jadi kalau salah waktu ya mungkin kita mau mengambil bebek tadi, kalau salah tempatnya ya ngerahnya kalau bebek pas neng segoro ya kira-kira pinter rumahnya atau pinter bebek. Nah ya sudah itu aja. Nah nanti kalau pas bebek itu capek, nah kita bawa makanan, ya sudah langsung buatkan pintu satu semua masuk, tutup, aman ya? Nah, ya itu caranya. Nah jadi saya juga masih mempersiapkan beberapa persiapan. Maka ya walaupun sekarang ngaji nih TK teko kuburan terus bodoh mampu lemah kabeh. Nah ya teko kuburan. Nah, jadi karena apa? Dengan keteladanan yang tua ini mungkin anak cucu kan berpikir. Seperti awal Islam itu Abu Bakar sudah usia, Hamzah juga sudah berusia. Tapi generasinya terus. Nah ini jadi berbenah diri, dan sekarang masih ada waktu 8 tahun. Ya mungkin anak atau cucu, karena nanti akan terasa dengan banyaknya. Sekarang dunia sudah diguncang banyak musibah, mungkin bencana. Bahkan yang sering menolongkan seperti artis-artis kan begitu. Nah jadi semakin orang Islam ini lemah, dan kebetulan saat ini orang Islam sing sadar larang, jadi nggak bisa di depan. Ini yang jadi masalah. Sing sugih wong 10, sing larang wong 1000. Lan iki arep nulungi didem awake dhewe katut larang pisan. Tidak bisa. Inilah tetap menang Allah. Nah itu jadi
Jadi wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Jadi kita harus menerima itu pula di balik ikhtiar. Maka Islam ini terbagi tiga, jadi akhlak, urusan otak dan IQ logika syariat, bahwa Allah tidak merubah sikap manusia kalau manusia tidak merubah sendiri. Tapi ayat juga berbicara manusia harus punya sopan. Kalau baik itu dari Allah, kalau buruk dari diri sendiri. Di balik akhlak yang paling dalam adalah ajaran tauhid atau hakiki. Semua yang terjadi baik atau buruk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lampu tiga ini harus pancar bersama, tidak boleh satu-satu. Kalau satu-satu ya repot lagi. Jadi saya sendiri di sini kemampuannya ya saya sampaikan hanya doa dan doa. Mungkin siapa nanti yang akan membina anak muda baik di desa di kota, saya punya keyakinan sesuai dengan waktu itu. Jadi bagian saya ya hanya dungo aja. Untuk malaikat Gusti Allah ranu yolani. Ya. Nah jadi bagian saya ya seperti ini gitu loh. Jadi mungkin di bidang yang lain tidak ada, ya saya punya keyakinan kapan waktunya siapa yang melanjutkan, sekalipun tidak harus di sini. Tapi saya punya keyakinan bahwa Islam itu masih akan menemukan kejayaan di Indonesia ini. Amin. Itu punya keyakinan. Dan sedikit banyak saya informasikan khususnya orang Jawa nanti jangan mudah marah. Ini saya jadi paranormal, nggak jadi kiai. Suatu saat Borobudur itu dipakai tawaf orang Hindu seluruh dunia. Maka jangan marah. Orang Islam harus mampu mengendalikan diri. Kalau marah malah ribet. Malah ribet. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya antisipasinya apa? Kita pasang kuda-kuda roboh malah jepretin diri. Jangan marah. Tapi kalau sudah tahu, ya maka di situ berusahalah mengendalikan dia. Tapi kita tetap pasang kuda-kudanya apa? Dengan didikan kita kepada putra putri, dengan keteladanan tadi. Nah, jadi dalam rumus-rumus ini sejarah Jawa perhitungan yang seperti itu, dan beberapa waktu ini sudah dimulai ya. Sekitar 3 tahun ini sudah mulai keliling di Borobudur itu, dan dirancang nanti besar-besaran. Jadi seluruh umat Hindu Buddha seperti di Ka'bah tawaf itu berkeliling. Ini maka umat Islam jangan marah. Cukup dengan kita adukan pada Allah saja. Insya Allah Allah sendiri yang akan membalik lagi. Nah, jadi permainan-permainan ini, trik-trik itu kita harus kembali tadi bahwa tidak ada yang lebih politik, yang melebihi Allah itu tidak ada. Tetap Allah khairul makirin. Yang memperdaya, berkadaya politik yang hebat hanya Allah. Nah, jadi kejayaan para teledek sekarang atau mungkin disebut artis ini memang saatnya waktu duduk di kursi gaji. Nah itu. Kalau kita coba-coba ya mungkin malah lawannya lain. Mereka punya peluru, punya senjata, kita tidak. Nah kita kembali pada pelurunya doa, karena tidak ada yang melawan doa. Mungkin masih ada lagi, silakan, ada beberapa menit sampai jam 6. Baik, dalam luar negeri yang saya lihat sekolah Islam itu punya An-Nadhafatul Kalimah. Tapi ketika saya masuk ke beberapa sekolah Islam, mulai dari Sabang sampai Merauke, saya sudah pernah masuk gitu. Banyak permasalahan An-Nadhafatul Kalimah tidak bicara. Begitu saya masuk ke sekolah Kristen
Seperti waktu saya survei ke sekolah Kristen, masuk kamar mandinya wangi, bagus bersih, padahal yang menyadari itu Islam. Kemudian kedisiplinan juga demikian. Ketika kita lihat di negara-negara orang yang bukan Islam, seperti yang saya lihat di Hong Kong misalnya, atau Taiwan, atau di Australia, orang disiplin masalah kebersihan, orang disiplin masalah tata tertib. Buang puntung rokok, jangan puntung rokok kalau tidak pun dia cari tempat yang sehingga tidak mengganggu orang lain. Padahal teori di dalam Quran atau dalam hadis Rasul itu banyak sekali yang mengarahkan kepada kita semuanya. Tapi kenapa pada umumnya kita yang tidak melaksanakan azan Allah dan Rasulnya itu? Nah, di sini mohon juga arahan penjelasan supaya menjadi proses pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Lek wong anake loro kurus ora. Lek wong anake loro kurus ora. Wis anake loro dadi pegawai negeri kurus ora. Lah terus anake rolas gek tani buruh kurus ora. Inilah umat Islam Indonesia. Benar ora lek saking akeh ora kurus. Ya, silakan. Terima kasih Pak Kiai. Itu bukan banyak anak Islam di Indonesia, tapi saya pernah ke kota Shenzhen di Cina. Penduduknya lebih besar daripada orang Indonesia, tidak macet, bersih, terurus, banyak. Nah, ini merupakan alasan klasik khususnya di Jakarta. Ya karena kita tidak penduduk. Ternyata seperti di Cina penduduknya sekarang 1,4 miliar, lebih tertib daripada Indonesia yang mayoritas Muslim. Nah ini juga perlu pemikiran untuk membina masyarakat kita, khususnya untuk di Indonesia. Nah ini juga bisa kami kaitkan berdasarkan pengalaman ini. Di mana letak kesalahannya itu? Mesti ada subjek di situ. Terima kasih banyak. Mungkin dikembalikan bahasanya kecil. Anak didik jadi PNS kurus orang. Anak oke petani buruh kurus apa enggak? Sekalipun Cina miliaran badannya oke. Jadi kayak wangi apa kayak kalau wangi kayak diri membangun tempat yang rajin, ya kesadaran tadi yang itu. Maka saya sampaikan jamaah taubat ini pertama ngajak sadar dulu. Kalau sudah sadar, sing duit-duit tidak kangelan. Nah sekarang mungkin dalam bahasa lama sudah dipesan, hidupkan pesantren, jangan mencari kehidupan di dalam, hidupkan sekolah dan seterusnya sampai hidupkan masjid, jangan mencari kehidupan di dalam. Nah ini wis akeh kedolaran sing sugih wong Islam wong pira dilalah sing sugih cetil. Jadi kalau berbicara salah tidak bisa, maka kembali pada mawas diri. Nah maka di sini setiap doa ada satu doa Rasulullah setelah sholat. Ya Allah, ya Tuhanku dan Tuhan langit bumi, Tuhan seluruh sekalian alam, sampai semua hamba Allah saudara di penghujungnya, lepaskanlah kami dari kefakiran, kayakanlah kami. Inilah yang dipakai jatah besar.
Jadi walaupun ini harus berdoa karena mau mengentaskan, kita melihat satu masjid ada satu kampung penduduknya 1000 kakak, sing sugih wong 200 Islam jane ya. Tapi gawe masjid sitok nek 2 tahun durung dadi. Padahal nek sing sugih kuwi wong loro ora turah ora ngeloni bandar. Karena apa? Kesadarannya belum. Nah, jadi semuanya dibalik itu, setelah sadar tadi saya sampaikan iman Islam, akhlakul karimah, ini masih harus ada yang disebut ilmu. Mayoritas Indonesia ini ilmunya terbatas apa tidak? Kira-kira yang berpendidikan, yang duit-duitnya ini kesadaran yang kurang, ilmu ini biaya mikir masih lemah kan? Justru itu lah ya wong wis genah melarang anake ora kurus. Arep anake akeh lek sugih rabi papat diteturah. Ya Bib. Lah iya, nyapa wong badannya akeh. Ini jadi kekuatan dari beberapa perkara ini nggak usah kaget yuk. Ini memang dosen atau terakhir duduk goblok sing takon. Terus dosen ke pesantren mana anak kiai anak macan dari rasa gumun dan takonnya aneh-aneh. Nah apa yang direktur apa tuh jenderal apa orang. Jadi waktu pendidikan, kau sampai kini ngomong nek Cina, kau tekan Cina barang. Ngomong bisa pun mengajian gitu. Nah jadi itu sebabnya. Jadi bukan masalah apa-apa. Kesadaran terutama bapak-bapak Indonesia ini yang belum ada. Terus kira-kira baik dari Soekarno dan sampai SBY ini yang memfokuskan masjid dan pendidikan Islam presiden mana? Dari Soekarno sampai SBY, Soeharto kan yang memfokuskan pendidikan Islam. Oh ya, kalau dibandingkan dari sekian presiden, nah justru itu. Sedangkan Soeharto dari Soekarno sampai SBY ini yang paling kaya siapa? Soeharto saja belum sukses, apalagi nah itu loh. Ini harus jadi bahan pemikiran pula. Jadi gak cukup ilmunya. Wong Jawa Kondo Jeneng Basuki mawa gak ada biayanya ya sudah biayaan. Nah, jadi hal-hal seperti ini di balik ini tetap melayak. Nah, saya kembali yang ketika desa ini kemampuannya hanya terus doa. Tapi komitmen atau keyakinan saya kuat. Kapan waktunya? Itu saja. Mungkin masih ada lagi, silakan. Mau bertanya, ketika ada anak yatim kemudian ibunya menikah lagi, apakah itu masih dihukumi anak yatim atau bukan? Terus bagaimana? Sahabat kasurnya positas tekok. Kalau lebih lemah, apa materi takon temuan selama dia belum bisa ikhtiar maka tetap yatim. Kalau sudah bisa usaha, karena usia juga nggak bisa ditentukan, nah itu mungkin lambat laun mengurangi dari nilai-nilai yatim itu.
ketika sudah betul dia menikah, nah ini mutlak bebas dari nilai yatimnya. Saya dari kata pesan di sini menanyakan masalah minta penjelasan tentang program yang akan kita lakukan setelah baca sholat. Kalau saya amati di sana setiap habis sholat kita ada amalan-amalan itu. Yang saya tanyakan, apakah amalan-amalan yang lain dengan amalan yang baru ini bisa berjalan? Karena menurut kemampuan saya secara pribadi itu cukup padat dengan amalan-amalan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mungkin entah nikmat entah ujian dari Allah itu cukup banyak melayani. Jadi kalau khususnya soal amalan di sini, dan kemarin saya baru saja mengijazahkan ada 10 orang. Jadi yang terberat satu, setiap 3 bulan harus khatam Ihya, dan setiap 3 hari harus khatam Quran, setiap 1 bulan harus khatam Sunan Ahmad, Bukhari, Muslim dari 7 sahih itu harus khatam, walaupun hanya di matlaah. Kemudian masih saya berbani Samsul Ma'arif sekali, sampai pada hanya Allah, Allah, Allah. Nah iso Allah ya, tapi tetap Allah. Lah dia mau disampaikan di sana. Jadi dari irit yang terberat itu nyampainya murah. Jadi terjangkau apa enggak? Yang mengukur dirinya sendiri. Jadi mulai dari khairat, mulazamatil Quran, mampu yang mana? Itu. Ya kalau mampunya yang pendek ya itu aja. Yang penting betul mampu meningkatkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah. Mungkin takwa itu susah. Mau taat juga berat, ya senang mana ya, senang ya, sebulan balik, semoga zikir sholawat. Kemudian kalau menurut orang-orang Wahidiyah, daripada kamu hanya zikir saja, itu lebih baik kamu baca sholawat. Kalau kamu baca sholawat, dua-duanya kena. Nah ini, kalau kamu zikir, nah. Jadi kalau kamu sadar orang awam, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah. Dua-duanya kena. Yang pokok kamu juga mau baca sallallahu alaihi Allahumma adina silahkan yang mampu mengukur waktu dan kesehatan itu adalah diri sendiri. Allah sudah memberi otak, penalaran, angan-angan dan semua komplit, sampai nafsunya pun diberi, wahyu diberi. Jadi ikut wahyu apa ikut nafsu gitu. Jadi itu sudah
ada dari berbagai macam pengamalan, dari berbagai macam thariqah, itu Naqsabandiyah, Qadiriyah, ada yang Satoriyah, ada yang Tijaniyah. Ayolah kita bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan hal seperti ini, sebagian pembaharuan kita menyebarkan salam dan kebaikan silaturahim dicontohkan dulu oleh yang tua-tua. Insya Allah yang muda akan berpikir di kemudian. Maka kembali pada jatah pusat ini, sering saya sampaikan bahwa kita bukan orang baik, tapi berusaha untuk menjadi baik. Jadi tidak berusaha, tidak dielek-elek, wong yo ora usah nesu. Sing penting bangga ngaji, bangga salat, bangga megawe sing apik, nah itu aja sudah. Terus melangkah ini. Barakallahu li wa lakum fi din wa dunya wal akhirah. Bi barakatihi.